Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Altan Motor Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas seputar dekompresi ataupun sistem pembocoran kompresi, yang mana cara kerjanya yaitu di cam ini ataupun di noken as ini ada suatu mekanisme kerja ya, yang fungsinya untuk membuka klep bagian X ya, klep buang, supaya terbuka sedikit. Jadi klep itu nggak mentok rapet ya. Jadi fungsinya itu untuk meringankan kerja si piston itu untuk naik ke atas ya. Nah makanya kalau dekompresi ini udah hilang, starter ataupun engkolan sangat berat sekali ya. Jadi kalau teman-teman, karena ini barangnya sangat kecil, khususnya di bagian ini ya, di pen ini, takutnya teman-teman ada suatu kejadian ataupun ketika pembongkaran lupa ya ataupun hilang. Jadi teman-teman gak usah panik, ini masih bisa kita akalin ya, ataupun kita buatkan, karena mungkin kalau untuk mencarinya agak sulit. Nah kalau ini kan nokennya baru nih, karena sebelumnya ini, nah ini noken lamanya, cam lamanya sampai jebol seperti ini ya laharnya ya. Dan di bagian dekompresinya juga udah nggak ada. Dan ini kemudian udah kita ganti baru. Dan sedangkan di bagian pennya ini, pen penahan ini, pelatuk dekompresinya ini udah nggak ada ya. Jadi nanti kita buatkan, teman-teman simak terus. Sedikit saya jelaskan dulu cara kerja dekompresi ini seperti apa ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaan di bagian piano klepnya. Jadi kalau untuk yang di bagian dekompresi dia ada sistemnya seperti ini. Jadi beda dengan ini. Kalau ini kan polos, sedangkan ini ada seperti mekanismenya ya. Jadi ada fungsinya memang. Dan diletakkan di bagian sini. Nah dia bersinggungan langsung nantinya dengan di bagian dekompresi ini. Nah yang rata ini ya. Cara kerja dekompresi ini ketika motor mesin kita matikan ya, ataupun saat kontak kita off kan, otomatis nggak ada lagi percikan api ke busi yang menyebabkan nggak ada lagi terjadinya ledakan. Karena di saat seher itu sudah mau mulai maju lagi karena prosesnya ledakan tadi, ketika sudah nggak ada ledakan dia mau maju lagi itu sudah mulai melemah. Nah makanya dia mundur lagi dan disitulah terjadinya tendangan balik. Tendangan balik ini yang menyebabkan di bagian cam ini normalnya ke kiri ataupun berlawanan jarum jam, dia akan berputar searah jarum jam ya. Dan disitulah mekanisme dekompresi mulai bekerja. Nah jadi kan ketika ini kita tahan itu karena ada tadi pen ini yang saya bilang tadi ya, yang mau kita buatkan. Ini kita tahan, otomatis kan noken as ini seperti ini bergerak ya, berputar ya. Nah gini ya. Nah seiring piano ini juga berjalan ya, karena ada bumbungan ini lebih tinggi, otomatis kan dia bergerak membuka klep. Nah ketika seher itu mulai ada tendangan balik, motor kita matikan, otomatis si noken ini akan berputar ke kanan ya, ataupun searah jarum jam, yang menyebabkan dekompresi ini mulai berjalan. Karena dekompresi kan kalau kita putar ke kanan, nah dia berputar ya, kalau ke kiri dia nggak mau ngikut. Nah otomatis kalau dia noken ini berputar ke kanan, dekompresi ini ngikut. Nah yang menyebabkan klep membuka ataupun mulai bekerjanya dekompresi ketika ini mulai membalik. Nah ini si piano ini kena daya tekan dari dekompresi ini, karena dekompresi ini kan lebih tinggi daripada bumbungan cam ini ya, noken as ini ya, yang menyebabkan si piano ini akan menekan klep membuka. Nah karena ini letak dekompresi ini kan udah posisi yang benar ya, karena adanya tadi pen untuk menahan di bagian sini. Nah kalau nggak ada pennya, otomatis di bagian dekompresi ini akan berputar terus. Nah jadi ini nggak ada fungsinya lagi dekompresi, malah menyebabkan terjadinya berisik. Karena kan ketika adanya mulai persenggolan dengan ini, dengan yang permukaan dekompresi lebih tinggi, otomatis kan ada balik. Nah makanya sedangkan posisi noken as ini mesin masih nyala ya, ke kiri. Nah ketika menyentuh ini akan balik. Nah makanya kita buatkan nanti penahannya. Nah kenapa kita bilang di saat starter awal ataupun kita engkol awal itu sangat enteng ya. Jadi kalau ada yang dekompresi ini pasti lebih enteng daripada yang tidak punya dekompresi. Karena apa? Karena di saat motor mesin mati, otomatis seher itu berhenti. Jadi di saat posisi noken as ini adanya terjadi tendangan balik yang ke kanan, otomatis kan dia akan menyenggol di bagian sini yang membuat klep membuka. Nah jadi motor udah mati nih. Jadi kapan mau kita hidupkan lagi kan posisi si klep ini masih membuka. Nah di saat start awal itu ataupun engkol awal itu untuk seher maju itu lebih gampang ataupun lebih enteng, karena
nggak ada lagi kehampaan di bagian ruang bakar ataupun di bagian silinder ya, karena klep tadi kan udah bocor, ibaratnya udah ibaratnya udah terbuka lebar. Nah kalau klep itu semua menutup, piston itu untuk maju itu akan sangat sulit ya, karena adanya tadi kehampaan di ruang bakar ataupun di bagian silinder tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan pen penahan dekompresi. Oke, kita mulai dan simak baik-baik ya. Oke teman-teman, apakah ini teman-teman mekanik paham pasti ya, ini adalah klip ataupun sambungan rantai ya, yang ukurannya itu 428H. Oh terbalik, ada apa dengan sambungan rantai ini? Jadi ini yang akan kita buat menjadi pen penahan di bagian dekompresi di sini ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu ataupun sedikit informasi. Kalau bisa untuk besinya ini ataupun sambungan rantainya, teman-teman jangan cari yang bekas ya, karena kalau yang bekas pasti ada goresan ataupun agak sedikit aus ya di bagian pen ini ya. Teman-teman cari aja ataupun beli aja sambungan rantai ukuran 428 ataupun 428H, itu masih sama diameternya. Ataupun teman-teman cari aja bekas rantai baru tapi yang udah dipotong ya, jadi nggak terpakai, teman-teman bisa pakai itu. Dan kalau bisa saya sarankan teman-teman cari yang rantai itu yang bagus ya. Bagus itu bukan berarti yang harus original, enggak. Yang makanya saya bilang bagus, kenapa? Karena untuk di klip rantai ataupun di rantai itu sendiri adanya seperti ini ya. Biasanya di sambungannya ada sebuah apa ya bahasanya, kalau di sini keling ya, di keling ataupun di tempat, jadi agak sedikit mekar deh ya, ataupun gepeng yang pasti diameternya lebih besar dari diameter aslinya ini ya, karena supaya di bagian plat ini nggak akan keluar. Nah kalau di sambungan biasa ataupun rantai biasa, di ini rantai biasa ya, jadi ini kelingannya ini ataupun tempaannya ini nggak terlalu lebar yang menyebabkan jadi kapan kita pasang sini dia nggak ada penahannya lagi ya, jadi langsung ngelos gitu aja. Sebenarnya nggak masalah sih ketika cam ini kita pasang ataupun noken AC ini kita pasang, dia nggak jatuh ya ibaratnya ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita gunakan yang seperti standarnya, meskipun standarnya juga nggak gini-gini amat ya, standarnya juga bolong, lebih per bisa masuk juga. Kalau ini kan padat. Nah jadi kita gunain ini aja supaya kelingan ini akan menahan di bagian lubang yang di sini tadi. Pasti teman-teman mekanik udah paham ya. Ini udah ada yang saya potong, ini udah ada yang jadi. Nah seperti ini. Nah ini udah saya buatin ya. Tapi teman-teman harus untuk memotongnya ataupun kita gerinda sih ya. Kalau dipotong pakai gergaji besi pasti nggak mempan, akan sangat sulit. Jadi setelah kita ukur, ketemu panjangnya ukuran sekitar 12 mili ya guys ya. 12 mili. Kurang lebih 12 mili. Jangan kurang dari 12 mili. Kalau 13 mili masih bisa toleransi ya. Kalau 12 mili kurang itu terlalu jauh jaraknya ataupun maksudnya terlalu pendek. Nah kalau kita taruh sini dia nggak akan jatuh. Nah jadi seperti ini ya. Jadi ini nggak akan masuk, nggak akan nyemplung ke dalam ya, karena udah tersangkut dengan sistem kelingan di pin rantai ini tadi ya. Makanya saya bilang harus gunakan sambungan rantai ataupun potongan rantai yang bukan bermerek ya, yang kualitasnya lebih bagus. Ataupun teman-teman kalau yang awam juga bisa lihat aja sih dari sini, ini kelemannya kan ataupun tempaannya dia lebih lebar ya, lebih tebal. Kalau yang ini kan yang biasa terlalu sedikit ya, makanya dia gampang keluar. Jadi kita masukin di sini dia langsung lolos ya, langsung jebol ke bawah. Oke, jadi cara melepasnya teman-teman sedikit penjelasan aja ya, mudah-mudahan teman-teman paham sih. Oke, kita gunakan besi ya, alasnya jangan kayu, karena kalau kayu pasti itu buat kayu bakar ya teman-teman. Oke, kita gunakan ini bantalannya ataupun dudukannya bekas rollers ya, jadi apa aja sih bisa, besi bulat. Ini kita keluarkan dulu menggunakan palu. Ngajarin anak SD ini ya, biar afdol ya guys. Dan teman-teman gunain aja drift ataupun ini bekas mata obeng ketok sih ya, kita lancipin supaya dia nggak gampang peot. Kalau paku biasanya bengkok sih dia. Nah, oke udah lepas.
Jadi hanya seperti ini, dan ini teman-teman bisa lihat di bagian telinganya tuh kan dia ada apa ya bahasanya ya, bingung saya bahasanya. Nah ada kupingan ini ya, nah ini telingannya tadi ataupun tempaannya. Nah sedangkan ini yang rantai bagus saja sangat sedikit sekali ya, tapi ini lumayan karena kan diameter pinnya ini presisi ya. Jadi kalau ada kelingan seperti ini ataupun tempaan seperti ini dia nggak akan jeblos ataupun lolos ya. Makanya gunakan yang sambungan rantai yang tebal, ataupun yang kalau masalah bermerek juga banyak ya, pokoknya yang bagus lah intinya. Oke teman-teman, kalau ini kan baru kita cabut, ini pasti panjangnya sangat panjang ya. Berapa mili ini? 17 mili ataupun 22 ataupun 20 mili ya. Jadi teman-teman buat sampai panjangnya 12 mili ataupun 13 mili. Jadi jangan sampai 12 mili kurang. Teman-teman pokoknya teman-teman nggak usah ngukur-ngukur lagi ataupun nggak usah riset lagi di bagian headnya. Jadi teman-teman ikutin aja di video ini, ukurannya 12 mili. Kalau bisa 12 mili lebih nggak apa-apa ya. Jangan sampai 12 mili kurang. Dan yang sudah jadi tadi, setelah ini udah saya potong-potong, mana lagi tadi ya. Nah ini ya udah kelihatan ya centolannya ataupun penahannya. Jadi otomatis nanti kita pasang cam ataupun noken as, kita coba pasang dulu. Nah ini, jadi kalau cam ini kita putar, nah dia udah tertahan nih di bagian sini. Nah ini kan centolannya ataupun penahannya ya, penahan di pen ini supaya dia nggak ikut berputar, kan diam. Kalau kita putar ke kanan dia ikut berputar, kalau ke kiri dia akan diam karena adanya terjadi tertahan oleh ini ya, pin ini ataupun besi yang kita buat tadi ya, kita akalin. Oke, jadi hanya seperti itu sih. Nah untuk pernya teman-teman bisa gunakan per bekas pelor starter ya, pasti teman-teman pernah ganti pelor starter. Nah pelor starter seperti ini ya, pasti teman-teman mekanik nggak awam lah dengan bentuk yang seperti ini. Jadi kita gunakan pernya aja, memang letaknya memang di atas ya. Kalau yang bawaannya kan dia masuk ke dalam karena pennya ini kan dia bolong ya tengahnya. Nah ini udah kita potong, teman-teman mengira-ngira aja, ini udah saya potong juga. Jadi tingginya kira-kira segini aja teman-teman ukur ya, tapi nggak perlu patokan sih kalau untuk di pernya. Jadi kira-kira aja segini lah, dia menekannya jadi nggak sampai rapat bener ya. Kalau rapat bener kan nanti ketika pennya naik ke atas karena tendangan balik tadi takutnya mentok ya, mentok nggak kuat untuk nariknya. Oke sampai sini mudah-mudahan cukup dimengerti ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi cara pemasangannya seperti apa. Jadi gini aja sih, nanti kan ada plat penahannya seperti ini. Nah ya udah tertahan ya. Oke ini udah kita rakit ya mesinnya, jadi kita percepat, nggak kita videokan. Dan sekarang kita coba dengarkan suaranya seperti apa ya. Ya untuk di starteran nggak ada masalah, nggak ada efek tersendatnya ya. Jadi nggak ada timbul suara kasar di mesin, berarti aman-aman aja, nggak masalah. Takutnya teman-teman ragu ya kalau nggak kita tes seperti ini, disangkain cuman teori doang ya. Kita tes lagi. Oke jadi bukan hanya sekedar teori, dan ini memang benar-benar starternya nggak ada masalah, nggak ada efek tersendat ya. Jadi ini aman-aman aja. Kita gunakan bekas sepi rantai ataupun potongan rantai ya, dan itu nggak masalah. Dan seperti yang di motor ini nggak ada suara kasar ataupun suara yang mengganggu di bagian noken as ya. Jadi nggak hanya teori aja guys ya. Oke mungkin itu aja ya yang bisa saya share pengalaman ke teman-teman semua. Semoga ini semua bermanfaat ya, dan nggak perlu pusing-pusing lagi teman-teman nyari pen penahan dekompresi, karena sudah kita jabarkan, bisa kita akalin ya. Oke mungkin itu aja, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini ataupun baru mantengin videonya, tonton videonya sampai habis ya.
Dan jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa ya klik loncengnya biar bisa update terus video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enteng ya.